Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bertemu lagi dengan saya, Nurul Mustafidah, sebagai tutor untuk mata kuliah analisis informasi keuangan. Dan kita bertemu lagi di sesi keempat, Bapak Ibu ya. Tidak lama lagi. Jadi ini sudah di pertengahan sesi, karena nanti total sesi kita adalah 8 sesi. Baik Bapak Ibu, saya ingin dan rekan-rekan ingin mengingatkan bahwa di sesi ketiga kemarin Bapak Ibu dan rekan-rekan diminta untuk mengerjakan diskusi 3 dan tugas 1. Saya harap Bapak Ibu dan rekan-rekan aktif dan mengirimkan jawaban untuk diskusi dan tugas agar bisa saya berikan nilai. Saya lihat sudah beberapa mengisi, namun banyak yang masih belum menyelesaikan di diskusi 3 dan tugas pertama. Jadi mohon diselesaikan terlebih dahulu sebelum nanti masuk ke sesi keempat. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan, saya akan menjelaskan sedikit terkait materi analisis informasi keuangan di sesi keempat. Baik Bapak Ibu, di sesi keempat ini kita akan berbicara terkait analisis cash flow. Yang sebelumnya kita sudah belajar analisis rasio keuangan di pertemuan sesi ketiga. Di sesi keempat ini kita akan berfokus pada analisis cash flow. Nah, di dalam analisis cash flow nanti sebelumnya Bapak Ibu mohon bisa membaca modul yang sudah disediakan sesuai dengan materi di sesi keempat. Nah, untuk di sesi keempat ini harapannya setelah Bapak Ibu dan rekan-rekan belajar dari materi inisiasi yang sudah kami siapkan, Bapak Ibu nanti bisa menjelaskan secara clear terkait kas dan setara kas. Kenapa kas dan setara kas? Karena kita bicara cash flow. Maka yang berhubungan dalam laporan cash flow adalah akun kas. Nah, kemudian sumber dan penggunaan kas, Bapak Ibu nanti juga harus paham karena nanti pengelompokan dalam arus kas itu ada 3 kelompok di poin keempat ya. Jadi nanti ada arus arus kas operasi, maka ini berhubungan dengan kas yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan seperti pembayaran beban atau pembelian atau penerimaan pendapatan dari penjualan ataupun pendapatan jasa. Kemudian arus kas investasi ini artinya berarti dari aktivitas investasi perusahaan, misal pembelian aset tetap dan lain-lain. Kemudian di pendanaan. Nah, pendanaan ini berarti fokusnya nanti di pendanaan ya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk arus kas yang difungsikan untuk pendanaan, maka nanti akan mempengaruhi arus kas pada aktivitas pendanaan. Seperti untuk mendanai apa namanya modal dan lain-lain. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat contohnya pada modul ataupun inisiasi. Kemudian nanti bagaimana interpretasi cara menghitung atau menganalisis dari laporan arus kas yang nantinya bisa digunakan eh, dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat terkait inisiasi yang sudah tersedia dalam e-learning Bapak Ibu. Jadi analisis cash flow. Nah, maka nanti ada 3 aktivitas dalam cash flow, yaitu pertama operasi, yang tadi saya katakan berarti berhubungan dengan aktivitas operasional perusahaan, di mana nanti akun-akun yang akan masuk dalam aktivitas operasi adalah aktivitas terkait pos-pos laporan laba rugi, jadi seperti penjualan, pendapatan, dan pembayaran beban lain-lain. Kemudian untuk aktivitas investasi, maka ini nanti eh, terkait cara memperoleh atau menghentikan aktivitas non-cash atau aset tetap gitu ya, seperti aset tetap bangunan, kemudian kendaraan dan lain-lain. Kemudian untuk aktivitas pendanaan, maka ini dari ekuitas ya, sisi ekuitas, maka pendanaannya ini bisa mendistribusikan, menarik atau mendapatkan dana yang mendukung aktivitas bisnis. Nah, jadi berhubungan dengan kreditur Bapak Ibu untuk di aktivitas pendanaan. Kemudian laporan kas itu merupakan salah satu laporan keuangan. Jadi nanti penyusunannya ini sebetulnya Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah mempelajari di akuntansi keuangan menengah atau intermediate bahwa ada 2 metode yang digunakan dalam penyusunan laporan arus kas, yaitu metode tidak langsung dan metode langsung. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membaca lagi. Kemudian di sini ada beberapa langkah dalam penyusunan laporan arus kas dan
keterbatasannya. Nah, nanti di akhir Bapak Ibu harus bisa menghitung rasio yang menggunakan sumber dari laporan arus kas. Nah, salah satu rasio keuangan yang akan kita hitung dengan sumber laporan arus kas adalah rasio kecukupan arus kas. Kemudian rasio reinvestasi kas. Nah, ini berarti berhubungan dari informasi di arus kas. Nah, setelah bisa menghitung rasio, nanti Bapak Ibu harus menginterpretasikan bagaimana rasio tersebut bisa digunakan oleh investor dalam pengambilan keputusan investasi. Itu Bapak Ibu. Jadi mohon jika nanti ada pertanyaan dalam sesi 4 ini, Bapak Ibu bisa menghubungi lewat chat di e-learning atau email yang sudah tertera dalam e-learning di setiap sesinya. Sampai jumpa di sesi kelima, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.